Iya teman-teman, selamat malam, shalom. Perkenalkan, nama saya Ferdorio Sausilawane. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna, use case atau activity diagram. Yang pertama, user personal. User personal adalah sekumpulan karakter fisik yang memiliki target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User pengguna fokus pada data personal sebuah karakter seperti data, demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan dan kesulitan kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Kemudian, mengapa persona pengguna? Dengan persona pengguna ini fokus untuk menumbuhkan empati secara efektif kepada persona. Persona juga adalah karakter fisik yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk mewakili target audisi yang mungkin menggunakan layanan produk, barang, jasa atau merek. Persona akan dilengkapi dengan sekumpulan data yang relevan tentang pengguna, mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, usia, status, pekerjaan, keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, persona juga berguna sebagai acuan bagi tim produk untuk dalam menyediakan sejenis pengguna yang mudah diingat untuk membuat keputusan desain yang tepat. Yang berikut, analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis. Mereka menentukan kekuatan dan elemen mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran. Dengan kata sederhana, analisis pesaing juga disebut analisis kompetitif. Adalah proses untuk mengidentifikasi siapa pesaing ini, termasuk pesaing saat ini dan calon pesaing. Menganalisis strategi bisnis. Mereka strategi bisnis mencakup strategi korporat dan kompetitif jangka panjang dan pendek. Kemudian Storyboard adalah sebuah desain sekelompok gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Kemudian, tujuan storyboard sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah, mulai dari produser dan penulis cerita, kameramen hingga lighting, sebagai alat untuk mendapatkan mengomunikasikan ide atau gagasan dalam suatu film untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita. Untuk menjelaskan proses penggantian perpindahan setiap frame atau elemen serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap sekuen. Kemudian, use case diagram. Use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antar aktor dan sistem atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Fungsi use case diagram untuk informasi tambahan use case termasuk ke dalam UML diagram, dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan data flow diagram. Kemudian, activity diagram. Activity diagram, bahasa Indonesia aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtut proses dari sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan
Activity diagram menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Mengetahui aktivitas aktor pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Sekian dan terima kasih.